Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana tema kita pada pagi hari ini yaitu penyesalan dan harapan penghuni neraka. Ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kita sudah bahas beberapa hal yang terkait dengan bentuk-bentuk penyiksaan, jenis-jenis siksaan yang Allah siapkan untuk para penghuni neraka. Dan kali ini akan kita lihat bagaimana kondisi penduduk neraka. Apa harapan mereka? Bagaimana cara mereka mengungkapkan penyesalan tersebut. Yang lalu telah kita bahas beberapa ayat di mana di antara mereka ya, yang mana salah satunya yaitu mereka muncul rasa sangat menyesal. Muncul rasa sangat menyesal ketika mereka melihat neraka jahanam yang menyala-nyala, yang sedang menggertak, ya, yang siap untuk membakar semua orang-orang mujrim, yang siap membakar orang-orang kafir dan siap membakar orang-orang musyrik yang telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun di sana sudah melihat bagaimana catatan amalan mereka, dan mereka sudah bisa pastikan mereka akan dijebloskan ke dalam api neraka. Sudah bisa dipastikan mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya jika dia adalah orang kafir dan orang-orang musyrik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan seperti yang telah kita bahas juga bahwasanya ketika mereka melihat bagaimana neraka, langsung mereka mohon kepada Allah, minta agar mereka itu dimatikan saja. Ya, mereka dimatikan saja. Da'au hunalika thubura. Mereka minta agar dihanguskan saja, mereka minta agar dicelakakan saja di sana, dimatikan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tad'ul yauma thuburan wahida. Kalian jangankan meminta kebinasaan satu kali. Wad'u thuburan katsira. Kalian memohon berkali-kali, tetap tidak akan diberikan permohonan kalian tersebut. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di antara permintaan mereka lagi, yang mereka dengan tangisan, dengan lolongan, dengan penderitaan yang semakin menjadi-jadi, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dari neraka. Ya tentu permintaan ini tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat itu penghuni neraka itu sudah mengakui akan kekerdilan akal mereka. Kenapa mereka ketika di dunia
tidak menggunakan akal sehat mereka. Kenapa mereka tidak mendengarkan dengan seksama apa dakwahnya para rasul? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau seandainya, ini penduduk neraka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu, seandainya kita dahulu mendengar, au na'qilu, dan kita memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, mereka pun minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka. Mereka mengatakan wa qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Mereka mengatakan, ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali, telah menghidupkan kami 2 kali, fa'tarafna bidzunubina, dan kami sudah mengakui akan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Fahal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan untuk keluar dari api neraka? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apabila ucapan-ucapan seperti ini yang memang berasal dari hati yang paling tulus, jika itu mereka lakukan semasa di dunia ini, dunia kita sekarang ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala menerima pengakuan mereka itu. Permasalahannya adalah pengakuan ini baru muncul setelah mereka melihat neraka, bahkan setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Pengakuan mereka yang mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, itu mereka akui setelah mereka berada dalam api neraka. Kalau itu pernyataan mereka nyatakan di dunia, seandainya kita mendengar dan kita memahami, tentu kita tidak akan jadi masuk neraka sa'ir. Kalau seorang mendengar sekarang Allah berikan dia usia, ya, dan di saat itu dia berpikir, di saat itu dia mendengar, semasa dia hidup, semasa dia di dunia, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya uzur. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi maaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa yang dibawa seorang hamba, yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia tobat dengan tobat nasuhah, menyerahkan diri kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan mengampunkan dosanya. Pasti ikhwah. Allah tidak akan mungkin tidak mengampunkan, pasti. Tapi dengan catatan dia harus taubatnya taubat nasuhah. Itu ikhwah. Dan selama dia masih di dunia, belum dicabut nyawanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah itu masih menerima taubat seorang hamba selama dia tidak dicabut nyawanya. Kalau sudah dicabut nyawanya, apapun penyesalan yang muncul dari lisannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah menyaksikan neraka, dan apalagi setelah dicampakkan ke dalam api neraka. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah permintaan penduduk neraka. Sekarang kita lihat apakah ada permintaan mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Permintaan agar dimatikan saja dalam neraka, permintaan agar mereka dikeluarkan dari api neraka, permintaan agar diringankan azabnya. Kita lihat bagaimana, apakah ada permintaan-permintaan mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin talabuhum yurfadu bisyiddah. Seluruh permintaan mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya tidak akan mungkin lagi diberikan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau permintaan ini mereka ajukan di saat mereka masih di dunia, Allah pasti akan berikan. Tapi ketika ini berada di neraka, Allah pasti tidak akan kabulkan. Wa yujabuna bima tustahaqqu an tujaba bihi al-anam. Bahkan mereka diberi jawaban. Ketika mereka meminta diberi jawaban, tapi jawaban ini jawaban seperti seorang itu menanggapi binatang ternak. Ya, seperti tanggapan terhadap binatang ternak. Jadi bukan hanya sekedar jawaban, tapi di jawaban itu ada unsur penghinaan, menghinakan ikhwah. Ya.
Di situ dihinakan, bukan sekedar dijawab, bukan sekedar ketika mereka minta agar mereka dikeluarkan dari neraka, bukan hanya dikatakan tidak boleh, bukan hanya begitu, tapi diberi jawaban yang isinya adalah sekaligus menghinakan mereka. Kita lihat ikhwah dalam surat Al-Mu'minun ayat 106 dan sampai 108, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh penduduk-penduduk neraka. Wa qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sungguh kejahatan kami telah menguasai kami. Artinya mereka telah memperturutkan hawa nafsu kejahatannya. Mereka tidak melawannya dan mereka tidak menghadangnya sehingga tidak melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Tapi mereka mengakui, ghalabat alaina syiqwatuna. Ya Allah, kami sudah terkalahkan, kami sudah dikuasai oleh kejahatan-kejahatan kami. Wa kunna qauman dhalin, dan memang kami dahulu orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Ya, keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna, kalau kami kembali berbuat mungkar, kalau kami kembali berbuat jahat, kalau kami kembali berbuat syirik, berbuat kufur dan berbuat dosa, ya, fa inna zalimun. Berarti kami memang betul-betullah kami orang-orang zalim. Itu janjinya dan itu harapannya. Jadi mereka penduduk neraka mohon kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka sehingga mereka kembali bisa mengisi kehidupan mereka kembali dengan amalan-amalan soleh. Demikian ikhwah. Bahkan mereka mengatakan fa in udna, kalau kami kembali melakukan dosa yang sama, fa inna zalimun, berarti memang kami adalah orang-orang yang zalim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggapan terhadap permintaan ini? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Udah kalian diam saja di sana. Demikian ikhwah. Ikhsa'u, diam. Tenang di sana sudah. Itu ikhwah. Wa la tukallimun, jangan kalian bicara lagi dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tanggapan ikhwah, ya. Jadi ini permintaan yang memang tidak mungkin lagi Allah kabulkan. Tidak mungkin lagi Allah kabulkan. Permintaan yang tidak ada manfaat sama sekali. Penyesalan yang tidak ada manfaat sedikit pun. Memang kata orang, penyesalan selalu datangnya terlambat. Tapi ikhwah, bagi kita yang masih hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk menghirup udara. Penyesalan masih bisa, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sebanyak apapun dosa, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Allah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, seandainya kalian punya dosa sepenuh langit, kalian datang bertobat kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Aku ampuni dosa kalian. Demikian ikhwah. Hanya memang agak berat, memang lebih berat lagi kalau masalah kita dengan sesama manusia. Ya. Kata Imam Syafi'i, sungguh kalian punya dosa 70 terhadap Allah. Itu jauh lebih ringan ketimbang kalian punya satu dosa kezaliman terhadap sesama. Kalau Allah Maha Penyayang, ikhwah, Maha Penyayang. Semakin banyak kita taubat, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sayang kepada kita. Kemudian, walaqad haqqa alaihimul qaul. Sungguh ketetapan Allah sudah ditetapkan. Wasaru ilal masiril ladzi la yanfa'u mahu du'aun wala yuqbalu fiha rajaun. Dan mereka sudah sampai di tempat yang tidak ada manfaat doa sama sekali dan tidak akan diterima lagi harapan. Ini sudah tidak bisa lagi ikhwah. Doa, harapan tidak ada, permintaan tidak ada kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah berada di tempat ini, yaitu di tempat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Sajdah ayat 12 sampai 14. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kalian melihat bagaimana orang-orang mujrim, orang-orang penjahat, pelaku-pelaku dosa maksiat, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kepala mereka tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan mereka?
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka katakan, ikhwah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah mendengar. Ya Allah, kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Artinya ya Allah, kami sudah melihat bagaimana kami sudah melihat bagaimana para nabi berdakwah. Kami sudah mendengar juga apa ancaman-ancaman. Semua peringatan itu sudah kami lihat dan sudah kami dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oleh karena itu ya Allah, kembalikan kami agar kami bisa beramal soleh. Inna muqinun. Sekarang kami benar-benar yakin, ya. Sekarang kami benar-benar yakin. Begitulah ikhwah penyesalannya, ya. Mereka mengaku dengan sehebat-hebat pengakuan di saat mereka berada dalam api neraka. Luar biasa penyesalan, pengakuan, mengatakan memang kurang akal kami dahulu, dosa yang telah mereka lakukan itu semua diakui oleh penghuni neraka di saat mereka sudah berada dalam api neraka. Makanya mereka minta agar dikembalikan. Tujuannya bukan untuk menikmati kekayaan, bukan. Tujuannya hanya satu, agar kami bisa beramal soleh, agar kami bisa berbuat baik. Inna muqinun, dan kami sudah yakin. Apa kata Allah? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami mau, kami akan beri setiap orang itu hidayah. Kalau kami mau. Kalau kami mau, kami akan beri hidayah petunjuk semua umat manusia. Ikhwah, para ulama memberikan tafsiran. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami mau, kami akan beri petunjuk kepada semua orang. Maksudnya semasa di dunia. Ya, semasa di dunia. Di mana Allah mengatakan, kalau kami mau, kami bisa tuh memberikan semua orang hidayah, sampai tidak ada yang kafir, tidak ada lagi yang fasik, tidak ada lagi yang musyrik. Demikian Allah mampu untuk melakukan itu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya orang kalian dari dahulu, yang pertama dahulu sampai yang terakhir, semua jin dan semua manusia, mereka memiliki hati seperti hati orang yang terbaik di antara kalian. Kita katakan saja bahwasanya semua manusia dari yang awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai jin yang terakhir, hati mereka seperti hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazada fi mulki syai'a. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Artinya Allah nggak untung. Allah tidak untung dengan berimannya kalian. Semua kalian beriman, Allah enggak beruntung. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Seandainya manusia dan jin semuanya dari awal sampai akhir mereka memiliki hati seperti hati yang paling buruk di antara kalian, kita katakan saja seperti hatinya Firaun. Semua macam Firaun semua. Yang jinnya Firaun seperti Firaun, yang manusia seperti Firaun dulu, semua tanpa terkecuali. Mana qasafi mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman, Allah enggak beruntung. Kalau ada yang kafir, Allah juga enggak rugi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ada yang mengartikan ini adalah semasa di dunia. Kalau Allah mau, Allah bisa berikan semua petunjuk, semua jadi orang beriman. Sebagian lagi mengatakan ini adalah di akhirat. Karena ayat berikutnya, walakin haqqal qawlu minni la amla'an jahannama minal jinni wal jannati wan nasi ajma'in. Tapi sudah tetap ketetapanku, aku akan penuhi jahanam ini dengan jin dan manusia seluruhnya. Ada yang menyebutkan bahwasanya walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha, artinya kalau kami mau, kami akan kembalikan mereka ke dunia. Ya. Kami akan kembalikan mereka ke dunia. Kami kembalikan sehingga mereka
berbuat baik sebagaimana janji mereka. Demikian ikhwah. Tapi kan Allah tahu, kalaupun dikembalikan, gak akan kembali mereka melakukan amalan soleh. Seperti tadi disebutkan, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami, kembalikan kami agar kami berbuat amalan soleh. Allah tahu ini kalaupun dikembalikan ke dunia, kemudian dikembalikan ke dunia, mereka akan balik. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan, walau ruddu la'adu limanuhu an. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an, mereka akan kembali melakukan kefasikan, kembali melakukan kekufuran, kembali melakukan dosa-dosa. Allah tahu itu, makanya Allah nggak kembalikan. Ya. Allah nggak akan kembalikan. Permasalahan dia sudah tetap di dalam neraka. Allah sudah tetapkan bahwasanya aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun tafsir yang pertama, kalau Allah mau Allah akan berikan hidayah semua orang, berarti tidak ada dong penghuni neraka. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku tetapkan neraka akan aku penuhi dengan jin dan manusia. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Rasakan kalian sekarang azab yang aku sediakan. Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Karena kalian sudah melalaikan, mengabaikan akan hari pertemuan ini. Inna nasinakum. Hari ini kalian juga kami abaikan. Semua permintaan kalian akan kami abaikan, tidak akan kami gubris sama sekali. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Di sini ada kalimat nasitum. Nasitum itu bisa artinya lupa, bisa artinya diabaikan, abaikan. Demikian ikhwah, ya, abaikan. Jadi bukan artinya karena kalian lupa terhadap hari kalian ini, maka hari ini pun kami lupakan kalian. Enggak begitu maksudnya. Ya, karena dalam Islam ikhwah, sesuatu yang lupa itu tidak ada hukumnya. Seorang lupa kalau hari ini dia berpuasa, dia makan, ya. Demikian, maka puasanya masih sah, dia lanjutkan puasanya. Kalau dia lupa sholat misalnya, man nama 'anis sholati aw nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan sholat, maka dia lakukan ketika dia mengingatnya, ketika dia terbangun atau ketika dia mengingatnya. Itu ikhwah. Karena memang aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi di sini makna nasitum artinya fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan azab karena kalian telah mengabaikan hari ini, hari pertemuan kalian ini. Ya. Dahulu kalian telah mengabaikan ini. Kalian sudah tahu tapi kalian abaikan. Kalian tak ajukan peringatan ini. Inna nasinakum. Hari ini kami juga mengabaikan kalian sebagaimana kalian telah mengabaikan kami waktu itu. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakan azab yang kekal bima kuntum ta'malun, akibat apa yang kalian telah kerjakan. Wa tawajjaha ahlun nari ba'da dzalika bin nida ila khazanatin nar. Setelah mereka memohon kepada Allah, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta agar dimatikan, minta agar dikeluarkan dari api neraka supaya mereka kembali beramal, ya. Mereka bisa kembali beramal. Semua permintaan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mintanya melalui malaikat. Mintanya melalui malaikat penjaga neraka. Fatlubuna minhum ayyashfa'u lahum kay yukhaffifullaha anhum syai'an mimma yu'anun.
yu'anuna. Dan mereka minta kepada para malaikat agar malaikat itu bisa menjadi syafi', bisa menjadi perantara, memohonkan kepada Allah agar Allah meringankan azab mereka. Demikian ikhwah. Karena minta langsung kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau coba-coba, mana tahu melalui malaikat masih bisa. Ya, akhirnya mereka minta kepada malaikat agar malaikat ini mohon kepada Allah supaya mereka diringankan azabnya. Dalam surat Ghafir ayat 49 sampai 50, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berkata penghuni neraka kepada malaikat penjaga neraka, mohonkanlah kepada Allah untuk kami agar kami diringankan azab neraka ini, ya walaupun hanya sehari tak apa. Kami hanya mohon permintaan agar diringankan walaupun hanya sehari saja. Itu permohonan mereka kepada Allah melalui malaikat. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Ini para malaikat malah nanya, memangnya dahulu waktu kalian di dunia tak pernah ada penjelasan-penjelasan para rasul yang datang menjelaskan masalah yang sekarang ini? Memangnya dulu para nabi nggak pernah mendatangi kalian dan menceritakan tentang kejadian yang akan dihadapi orang-orang seperti hari ini? Belum pernah disampaikan. Apa kata mereka? Qalu bala, sudah. Kan marah malaikat jadinya. Kalau sudah kenapa? Begitu. Kok seperti ini jadinya? Demikian ikhwah. Mereka datang mendapatkan jawaban dari malaikat itu malah mereka dimarahin. Qalu bala. Mereka katakan, sudah wahai malaikat. Qalu fad'u. Kalau gitu minta sendiri. Kalian minta sendiri. Demikian. Jengkel malaikat. Kenapa? Sudah datang peringatan. Mengapa diabaikan? Sudah datang para rasul, sudah datang para nabi, sudah datang para duat sebagai pewaris para nabi yang menyampaikan kepada umat, tapi kalian abaikan, dahulu kalian abaikan. Terus ya minta sendiri sono. Begitulah ikhwah. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sungguh doanya orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Tak ada gunanya. Doa-doa orang-orang jahanam, orang-orang yang berada di neraka jahanam, sudah nggak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa inda dzalika yas'aluna asy-syafa'ata kayyuhlikuhum rabbuhum. Karena mereka minta diringankan azab tak diperkenankan, akhirnya mereka pindah ke permintaan kedua. Kalau yang pertama nggak bisa yaitu diringankan azab walaupun hanya sebentar, hanya 1 hari. Mereka minta yang lain, yaitu minta agar kalau begitu ya sudahlah kami tolong mintakan kepada Allah agar kami dimatikan saja. Padahal yang pertama kan mereka sudah minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'au hunalika thubura. Mereka minta agar dimatikan. Itu permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'au hunalika thubura. La tad'u al-yawma thuburan wahida. Kalian jangankan hanya satu permintaan agar dimatikan. Pad'u thuburan katsira, minta banyak kematian itu pun enggak akan dikabulkan. Tapi kali ini mereka melalui malaikat. Ya. Melalui malaikat. Minta kematian melalui malaikat. Malaikat diharapkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk neraka ini dimatikan saja semua. Dalam surat Zukhruf ayat 77 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk." Dan mereka pun memanggil malaikat Malik, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Mintakanlah kepada Allah agar kami dimatikan saja di dalam neraka ini. Qala innakum makithun. Ya, malaikat Malik mengatakan, sudah kalian jangan ribut, tinggallah di neraka. Ya, tidak ada kematian. Demikian ikhwah, tidak ada kematian. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Azab neraka itu ikhwah, kalau itu terjadi di muka bumi sekarang ini, maka orang akan selesai dengan kematian.
Tetapi di neraka tak ada yang namanya kematian. Seperti yang sudah pernah kita kisahkan, di mana Rasulullah SAW menyatakan di hari kiamat nanti akan didatangkan kematian ala suratul kabsh, yaitu dalam bentuk kambing, dibawa antara surga dan neraka. Lantas kambing ini pun disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlan nar khalidun la mauta fiha. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada kematian lagi. Wahai ahlan nar, wahai penduduk surga, khalidun, kekal, la mauta fiha, tidak ada lagi kematian. Makanya ketika orang masuk neraka tidak ada lagi kematiannya. Jadi sedahsyat-dahsyatnya azab neraka tidak akan berakhir dengan kematian. Ya. Tidak akan ada yang mati. Makanya la yamutu fiha wa la yahya. Disiksa dengan sangat hebat, tak akan pernah mati-mati. Ya, gosong, habis, dikembalikan lagi. Gosong, habis, dikembalikan lagi. Disiksa, kemudian dikembalikan lagi. Hancur kepala, dikembalikan lagi. Begitulah ikhwah, diulang-ulang terus. Kemudian qala innakum makithun. Kalian tinggal di sini sudah. Jangan banyak ribut. Demikian ikhwah. Tidak usah minta-minta mati. Mati kalian sudah selesai. Padahal ikhwah kan tadi kita bahas. Kan mereka mengatakan di atas tadi. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah kami menghidupkan kami 2 kali. Demikian ikhwah. Fa'tarafna bidzunubina. Dan kami sudah mengakui akan dosa kami. Fahal ila khurujim min sabil. Apakah ada jalan untuk bisa keluar dari api neraka? Demikian ikhwan. Mereka sudah tahu bahwasanya nggak akan ada lagi kematian. Tapi saking putus asanya mereka minta mati lagi. Saking dahsyatnya azab yang sedang mereka derita. Innahu raftu likulli ma yatlubun. Ini merupakan penolakan semua permintaan-permintaan penduduk neraka tersebut. La khuruja minan nar. Tidak akan diberikan, tidak akan diterima permintaan mereka keluar dari api neraka. Wala yukhaffif min adzabihim, juga tidak diterima permintaan agar azab mereka diringankan. Wala ihlakihim, juga tak akan diterima permintaan mereka agar mereka dimatikan. Bal huwal adzabul abadiyul sarmadiyud daim, bahkan mereka akan merasakan azab yang kekal selama-lamanya. Wa yuqalu lahum andzak. Pada saat itu dikatakanlah kepada mereka, disebutkan dalam surat Tur ayat 16, fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kalian mau sabar di neraka atau tak sabar di neraka, sawaun alaikum, sama aja bagi kalian. Tidak ada gunanya. Kalian mau sabar di sana, mau tak sabar di sana, mau tahan, mau nggak tahan, rasakan, sama saja, tidak ada perbedaan. Sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguh kalian itu sedang mendapatkan balasan atas setiap apa yang pernah kalian lakukan semasa di dunia. Hunaka yashtaddu nahibuhum wa tafidu dumu'uhum. Maka setelah itu semakin kuat jeritan-jeritan penduduk neraka. Wah, semakin kuat. Ya. Jeritan semakin kuat, lolongan semakin kuat, ya semakin keras, dan mengalirlah air mata mereka dengan sangat deras. Wa yatulu bukaahum, dan mereka menangis sepanjang masa. Kemudian dalam surat Taubah ayat 82 Allah mengatakan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Silakan kalian tertawa sedikit dan banyak menangis. Itu merupakan balasan atas apa yang pernah kalian lakukan. Innahum yabakuna hatta tanqati'ud dumu'. Sungguh mereka menangis dan terus menangis sampai kering air mata mereka. Summa yabakuna daman. Setelah itu mereka menangis dan yang keluar tidak lagi air mata, tapi air mata sudah berganti dengan darah. Air mata sudah kering. Karena menangis penyesalan yang tak henti-henti. Keringlah air mata bertukar dengan air mata darah. Darah yang keluar dari mata mereka.
wa yu'thiru dumu'uhum fi wujuhihim kama yu'thiru sayli fi sakhrah. Sehingga darah itu ikhwah membekas di pipi mereka, aliran air mata darah itu membekas di pipi mereka, itu bagaikan parit yang membekas kalau ada aliran sungai. Jadi kalau padang pasir, sakhr ada pasir, kemudian ada sumber air, itu kan air mengalir. Dengan mengalirnya air ini otomatis tempatnya itu akan berubah menjadi seperti parit. Demikian ikhwah, akan berubah seperti parit. Karena ini pasir, padang pasir. Karena pasirnya akan hanyut, pasir akan hanyut. Jadi tempat aliran air yang mengalir itu akan berubah menjadi parit. Demikian ikhwah. Dan begitulah kejadiannya bagi orang di pipi orang yang durjana ini. Karena air matanya sudah berubah menjadi air mata darah. Wa fi Mustadrakil Hakim an Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam kitab Mustadrak Hakim dari Abdullah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlan nari la yabkun, sungguh penduduk neraka itu akan menangis sejadi-jadinya, hatta lau ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat, sampai-sampai saking banyaknya air mata mereka, seandainya sampan diletakkan di sana, niscaya sampan ini akan bisa bergerak, saking banyaknya air mata mereka. Wa innahum la yabkuna daman, yakni makan damai, dan akhirnya penduduk neraka itu akan mengeluarkan tangisan darah sebagai pengganti tangisan air mata dikarenakan keringnya air mata mereka. Wa an Anas bin Malik marfu'an bil lafzin, hadis dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW dengan lafaz yursalul buka'u ala ahlin nari, tangisan ini akan ditimpakan kepada penduduk neraka, fayabkuna hatta tanqati ad-dumu, sehingga penduduk neraka itu menangis sejadi-jadinya, melolong, berjerit sejadi-jadinya, ya, dengan tangisan yang sejadi-jadinya, tangisan sejadi-jadinya, hingga air matanya pun kering. Mereka menangis tanpa mengeluarkan air mata. Tapi summa yabkuna ad-dama hatta tusiru wujuhahum kahai'atil ukhdud. Kemudian air mata tadi berganti dengan darah, sehingga wajah mereka itu menjadi seperti parit, ya, tempat aliran air mata darah tadi. Lau ursilat fihi sufun lajarot, seandainya sampan diletakkan di sana, niscaya sampan itu akan berjalan dikarenakan saking derasnya air mata tersebut. Laqad khasira haula'i adh-dhalimuna anfusahum wa ahlihim, sungguh mereka telah rugi, mereka telah merugikan diri, orang-orang zalim telah merugikan diri mereka dan keluarga mereka. Indamastahabbul kufr al iman, karena mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Wastami ila awalihim wahum yuraddiduna halal adab. Kamu dengar bagaimana jeritan mereka, di mana mereka ulang-ulang jeritan itu di saat mereka diazab. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari wajah mereka dibulak-balikkan di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka katakan, wahai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan lagi, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ya Allah, kami dahulu telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan para pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabil, tapi ternyata mereka telah membuat kami sesat. Mereka yang menyesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan mereka azab 2 kali lipat. Wala'anhum la'nan kabiro, dan laknat mereka dengan laknat yang berlipat-lipat. Saking kesalnya ikhwah. Ya. Karena semua permintaan mereka tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
minta langsung kepada Allah tak diterima, minta melalui malaikat tak diterima juga. Akhirnya para pemimpin-pemimpin mereka menjadi sasaran. Ya Allah, ini yang telah membuat kami sesat. Mereka yang mengajak kami sesat. Mereka yang telah mendakwakan kami dalam dakwah yang sesat. Akhirnya kami ikut. Kami tak mentaati-Mu ya Allah. Maka beri mereka azab 2 kali lipat karena mereka biangnya. Kami seperti ini gara-gara mereka. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah penduduk neraka. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain, akhirnya beralih kepada orang-orang yang mereka katakan telah menyesatkan mereka. Demikian juga termasuk ikhwah, termasuk iblis, ya iblis, syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mana yang surga dan mana yang neraka, ya, maka syaitan akan berkata, innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Loh, bukankah dia kan penduduk neraka ini pasti akan menyesalkan si setan. Ini Allah ini yang telah menyesatkan kami, ini yang telah menggoda kami, dan seterusnya. Sesalan-sesalan sumpah serapah penduduk neraka kepada iblis dan setan-setan. Tapi iblis punya alasan, ya. Dia nggak mau terpuruk begitu saja. Dia menjawab dan membuat penduduk neraka itu terdiam dengan jawaban si iblis. Apa kata si iblis? Ya, innallaha wa'adakum ba'dal haqq. Bukankah Allah telah memberikan janji? Kalian tahu tentang janji itu. Innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah memberi kalian janji kan? Dan janji Allah itu benar. Aku juga memberi kalian janji dan aku ingkari janji kalian. Janjiku tersebut. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Bukankah aku dahulu tidak pernah memaksa kalian? Tidak pernah memaksa kalian. Illa anda autukum. Aku itu hanya sekedar membujuk, merayu, membisikkan. Fastajabtum li. Ternyata kalian mau, ternyata kalian ikut, ternyata kalian taat. Siapa yang salah? Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Demikian ikhwah, terdiam penduduk neraka berhadapan dengan iblis. Terdiam, nggak punya alasan lagi mereka. Memang betul ikhwah, kalau kita rasakan ketika ada bisikan-bisikan, nggak pernah kan kita ketika kalau kita mau pergi pengajian tiba-tiba datang iblis, dia di tengah jalan, dia bawa parang. Kau mau ngaji, ku bacok. Kan nggak pernah ikhwah. Nggak pernah aja ancaman-ancaman begitu. Kau mau baca Quran, ku bunuh. Kau mau sholat, aku sembelih. Kan nggak pernah ikhwah. Dia bisikkan, alah, untuk apalah ngaji, dingin, hujan, di rumah aja lah tidur. Begitu mau buka Quran, tengok-tengok HP dulu lah. Begitu ikhwah. Itu kan semua bisikan. Tidak ada paksaan di situ. Betul si iblis, betul. Ya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tak pernah memaksa kalian. Illa anda autukum. Aku hanya mengajak kalian, membisikkan kalian. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikut. Makanya salahkan diri kalian sendiri. Jangan aku yang disalahkan. Demikian ikhwah. Di sini pun sebenarnya, ya, ketika mereka katakan, Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Allah berikan mereka 2 kali lipat azab. Ini nanti akan ada jawaban. Akan dijawab oleh pembesar-pembesar mereka, ya, yang mereka minta kepada Allah agar pembesar itu diberikan azab 2 kali lipat. Mereka akan saling jawab-menjawab nanti, ya, akan saling berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian ikhwah. Wa ta'ammala qaulahu ta'ala yasifu halahum. Coba kalian perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana kondisi mereka. Wa na'udzubillahi min halihim. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi mereka. Apa kata Allah? Fa ammal ladzina saqu fa finnari lahum fiha zafiru wa sahiq. Adapun orang-orang yang sengsara dalam sengsara, maka mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Lahum fiha, pada diri mereka ada zafir dan syahik. Nanti akan kita bahas apa itu zafir, apa itu syahik. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya, selama langit dan bumi, illa ma syaa rabbuk, kecuali terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mengatakan lahum fiha zafiru wa syahik. Apa yang dikatakan zafir? Apa yang dikatakan syahik? Qala Zuzaj, az-zafir min syiddatil anin, bahwa murtafi'un jiddan.
Zafir adalah rasa sakit yang luar biasa. Ya, kalau anin itu ikhwah, misalnya kalau kita ada rasa sakit kita katakan, aduh, nah itu anin namanya. Tapi ini azab ikhwah. Ya, kalau aduh itu kan paling luka sedikit. Tapi kalau ini azab, dibakar, menggelegak kepala, menggelegak otak, hancur semua. Itu ikhwah. Ini bukan anin lagi, tapi penderitaan yang sangat luar biasa. Suara-suara penderitaan karena sedang merasakan azab yang luar biasa. Wakila zafir, ada juga yang mengatakan zafir adalah tardidun nafas fi sadri min syiddatil khauf hatta tantafikhu minhu adla, yaitu nafas tersengal di dada saking takutnya. Gimana kalau orang sangat takut itu kan tersengal-sengal, dada berdebar, ya, sehingga tulang rusuk itu mengembang begitu. Saking takutnya. Itu disebut dengan zafir. Wasyahikun nafs tawilul mumtaddah. Yang dikatakan syahik yaitu nafasnya an-nafsut tawil. An-nafasut tawil. Nafasnya begitu. Nafas panjang, ya, tarikan nafas yang panjang, keluarkan nafas yang panjang karena kekhawatiran yang sangat luar biasa. Auruddun nafasu ila sadr, atau baliknya penghirupan nafas ke dada. Wal muradu bihima, maksud dari keduanya adalah dalalatu ala syiddati qurbihim wa ghammihim wa tashbihu halihim biman istawla al hararah ala qalbihi wan hasara fi ruh. Dan ini menunjukkan duanya, baik zafir maupun syahik, itu menunjukkan bagaimana derita yang sangat mendalam yang sedang mereka rasakan. Dan Allah menyerupakan mereka seperti seorang yang hatinya tiba-tiba panas. Begini ikhwah, seorang yang tiba-tiba kena serangan jantung, itulah kira-kira ikhwah. Bagaimana orang yang serangan jantung, dia menarik nafas tapi tidak bisa karena dia ada rasa sakit yang luar biasa dadanya. Itulah yang dirasakan para penduduk neraka. Seperti orang yang sedang kena serangan jantung, dia mau bernafas tapi nafasnya sangat sakit dan seterusnya. Ya, seolah-olah nyawanya mau keluar tapi nggak keluar-keluar. Jadi orang yang sesak nafas tapi mereka menarik nafasnya sakit, seolah ya waktu itu seperti kan pingsan akhirnya, ikhwah. Orang yang seperti ini kena serangan jantung. Kenapa? Nggak bisa nafas. Demikian ikhwah. Dan kalaupun nafas sakit di darahnya. Itulah ikhwah, rahimanallahu wa ikum. Begitulah kondisi orang yang berada dalam neraka. Wa qala Laits, berkata Laits, az-zafir ay yamla ar-rajulu sadrahu halaqani fil ghammi syadid minan nafasi wa yukhrijuhu. Zafir adalah seorang laki-laki, seorang yang sedang sangkin penderitanya, dia menghirup napasnya dalam-dalam kemudian dikeluarkan. Wa syahik ayyukhrija dzalikan nafas. Syahik adalah ketika dia mengeluarkan nafasnya. Begitu ikhwah. Itulah ikhwah makna daripada zafir dan syahik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi para penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab neraka yang sangat luar biasa ini, ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus beramal soleh, menetapkan hati kita di atas agama kita, menetapkan hati kita di atas ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan-Mu, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari ancaman azab neraka dan mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam.
Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setelah Alhamdulillah saya telah mengenal sunnah dan belajar Islam yang benar. Tapi efeknya sekarang saya selalu takut meninggal dan kadang memikirkan bagaimana nanti cara saya meninggal, dan perasaan itu selalu membuat saya ketakutan ketika keluar rumah. Apakah perasaan ini salah dan terlalu berlebihan? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ikhwah, azanillah wa iyyakum. Memang Rasulullah pernah menyuruh kita uzkuru hadhimul ladzat. Ingat-ingatlah yang bisa menghabiskan dan memupuskan kelezatan, maksudnya kematian. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita mengingat kematian tujuannya agar kita bisa mengendalikan diri tidak jatuh pada maksiat. Bukan berarti malah kita mau lari dari tanggung jawab. Ini salah. Ketika kita mengingat kematian, artinya kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal kita dalam menghadapi kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu, setiap diri itu pasti akan merasakan kematian. Siapapun dia. Allah juga mengatakan kepada Rasulullah, innaka lamayitun wa innahum lamayitun. Muhammad, kamu akan mati, mereka juga akan mati. Gak ada yang kekal. Demikian ikhwah. Peringatan-peringatan kematian ini tujuannya adalah agar kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bekal itu apa ikhwah rahimanallahu? Kebaikan-kebaikan. Menjauhkan dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Takwa itu merupakan al-amru imtithalu bi amrillah wajtinabu fi ma naha anhu, dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan kebaikan. Itu maksudnya. Sehingga kebaikan punya kebaikan itu, ya kebaikan demi kebaikan itu kita kumpulkan. Agar ketika datang kematian kita enggak menyesal karena kita sudah maksimal menyiapkan bekal kita. Demikian ikhwah. Jadi kalau dengan mengingat kematian akhirnya kita tidak berani keluar rumah, ini juga salah. Ini jelas salah karena mengingat kematian itu bukan berarti seorang akhirnya mengabaikan kewajibannya. Seorang kepala rumah tangga, dia wajib keluar rumah untuk mencari nafkah, menafkahi anak istrinya. Ketika dia mau keluar rumah, kemudian dia khawatir akan kematian sehingga akhirnya dia tidak bekerja dan anak-anaknya terbengkalai. Justru itu yang akan menyeret dia ke dalam api neraka. Demikian ikhwah. Jadi dengan mengingat kematian, kita berusaha, mana orang yang punya hak kita, mana apa kewajiban kita? Kita laksanakan seluruh kewajiban kita. Orang-orang yang punya hak pada diri kita, kita laksanakan hak-hak. Kita tunaikan hak-hak mereka. Kenapa? Karena kalau kita tidak tunaikan hak mereka, berarti kita telah menzalimi mereka. Dan itu akan diancam neraka. Dan bisa saja ketika kita menzalimi mereka, datang kematian. Demikian ikhwah. Jadi mengingat kematian itu bukan berarti akhirnya kita mengabaikan hak-hak orang. Mengabaikan kewajiban kita, bukan begitu maksudnya. Mengingat kematian membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa kepada Allah, dan ingat, orang yang bertakwa itu bukan berarti dia itu semalaman suntuk tahajud, berhari-hari dia di masjid iktikaf sementara keluarganya terabaikan. Bukan itu orang yang bertakwa. Karena mencari nafkah juga untuk keluarga itu sebuah ketakwaan, dan itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan diri dari neraka. Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum khairun li ahli? Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku dibanding kalian. Di antaranya apa? Ikhwah, memberikan nafkah yang cukup untuk mereka.
Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu lil masakin, wa dinarun anfaqtahu lil raqabah, wa dinarun anfaqtahu li ahli khairun. Ya. Wa dinar anfaqtahu li ahli khairun. Kamu 1 keping dinar kamu berikan kepada fisabilillah, jihad fisabilillah. Sekeping dinar yang kau berikan untuk orang miskin. Sekeping dinar yang kau berikan untuk orang-orang yang akan memerdekakan hambanya, memerdekakan dirinya. Sekeping dinar yang kau berikan untuk keluargamu. Sungguh sekeping dinar yang kau berikan pada keluargamu itu lebih besar pahalanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi giat bekerja untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, itu juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama yang kita kerjakan itu jelas halalnya. Dan itu termasuk dalam sebuah ibadah kepada Allah. Ada seorang sahabat ketika dia bekerja ikhwah, sangat gesit kerjanya, semangat. Dan di saat itu para sahabat dan Rasulullah melihat dia bekerja. Apa kata sahabat-sahabat? Ya Rasulullah, lau kana fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau itu dia lakukan dalam jihad fi sabilillah. Atas apa kata Rasulullah? In kana kharaja liyas'a ala abawaihi kabairaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, dia fi sabilillah. Dia juga di jalan Allah. Wa in kharaja liyas'a ala auladi sighar. Kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak-anak yang kecil, maka dua fi sabilillah. Wa in kharaja li'iffa nafsahu, kalau dia keluar rumah untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, fa huwa fi sabilillah, itu juga fi sabilillah. Jadi ikhwah, mengingat kematian itu memberi kita semangat untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, menjauhkan larangan Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, menunaikan semua hak-hak manusia yang diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian ikhwah. Itu dampak daripada mengingat kematian. Jadi bukan akhirnya mau keluar rumah, sholat berjamaah di masjid, keluar rumah takut nanti meninggal. Demikian. Enggak begitu. Itu bukan dari Allah, itu merupakan dari syaitan. Saya dipastikan itu dari syaitan. Dia menggunakan, dia menghiasi ya kebatilan itu dengan bungkus karena takut dengan kematian. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Aryani di Majalengka. Silakan pertanyaannya, Bu. Izin bertanya, Ustadz. Bukankah usia manusia itu sudah ditentukan ajal dan rizkinya? Tapi pernah saya mendengar bahwasanya kita bisa berdoa agar umur kita bisa dipanjangkan. Ini bagaimana Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, Ustadz, bukankah ajal setiap manusia itu sudah ditetapkan? Dan bagaimana ketika kita meminta doa untuk dipanjangkan umurnya, Ustadz? Silakan, Ustadz. baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yujma'u khalqukum fi batni ummikum, fi batni ummahatikum, bahwasanya kejadian kalian itu diciptakan di perut ibu kalian. Arba'ina yawman nutfatan, yaitu 40 hari berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian dengan waktu yang sama berubah menjadi segumpal daging. Fayursalu ilaihi malak, lantas malaikat diutus ke rahim ibu. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 permasalahan. Bikat bi rizqihi, dengan dituliskan kapan berapa rezekinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, asaqiyun am sa'idun, apakah dia hidup menderita atau apakah dia bahagia. Memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan hadis Nabi SAW, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsha'u lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka kalau rezekinya dilapangkan, padahal rezeki kan sudah ditentukan tadi di perut ibu kita.
wa yunsha'u lahu fi atharih, dan dipanjangkan usianya. Padahal usia tadi sudah ditetapkan. Ya, falyasir rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Rasulullah juga mengatakan la yarudul qadar ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Para ulama memberikan jawaban untuk masalah ini, yaitu yang namanya takdir itu ada takdir tahunan. Ya. Kalau yang dalam rahim itu takdir seumur hidup kita, kemudian ada takdir tahunan. Ya, itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala, yaitu penetapan takdir di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Makanya di situ bisa terjadi perubahan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa saja takdir yang perlu dihapus, wa yuthbit, dan menetapkan apa yang perlu Allah rasakan tetap tidak ada berubah. Namun secara global semua itu perubahan-perubahan ini sudah ada tercatat dalam takdir secara umum, yaitu di Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dipanjangkan umur. Saya lupa siapa yang mengatakan, tapi lebih kurang Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwasanya orang yang dikatakan punya usia dan hidup itu adalah orang yang mengisi usianya dengan kebaikan. Adapun mereka yang mengisi usianya pada keburukan itu dianggap mati. Makanya orang kafir itu dianggap mati. Mereka adalah orang-orang hidup tapi mati. Kenapa? Tidak mengisi usianya dengan kebaikan. Jadi yang dikatakan orang yang punya usia, punya umur, ya, adalah yang mereka mengisi usia itu dengan kebaikan. Oleh karena itu ketika dia berdoa, ketika dia beribadah, maka artinya disitulah usianya bertambah terus. Ya, disitulah usianya bertambah. Kenapa? Karena dia sudah isi usia dengan kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa mungkin yang pertama atau yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, karena waktu kita sudah habis. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.